Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pelajaran IPS tema 2, makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia ini negara kita yang sangat luas. Apa makna proklamasi bangsa Indonesia? Sebelum kita melanjutkan belajar, kita lihat bagaimana perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan itu dulu. Pada saat kedatangan Belanda, ini kapal Belanda mengarungi lautan Indonesia untuk mencari rempah-rempah. Belanda datang pertama kali ke Indonesia pada tahun 1596 di bawah pemimpinan Cornwallis de Houtman. Dia berhasil mendarat ke Indonesia di pelabuhan Banten, namun kedatangan Belanda diusir penduduk Banten karena mereka bersikap kasar dan sombong. Tujuan pertama Belanda datang ke Indonesia ini, yang mengarungi lautan luas ini, tujuan yang pertamanya adalah mencari rempah-rempah, berdagang. Namun karena Indonesia, negara Indonesia yang luas dan kaya dengan kepulauan dan hasil bumi, sumber daya alamnya, timbullah niat bangsa Belanda ini untuk menjajah negara Indonesia, sehingga timbullah berbagai perlawanan bangsa Indonesia untuk mengusir kaum penjajah ini di Indonesia. Timbullah berbagai daerah dari daerah Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Aceh, seluruh pulau-pulau namun negara Indonesia belum bisa meraih kemerdekaannya karena mereka melawan daerahnya belum bersatu, masing-masing berlawan dengan bersifat kedaerahan, sehingga kemerdekaan belum bisa diraih. Namun bangsa Indonesia tidak putus asa. Timbullah kaum terpelajar melawan bangsa Indonesia. Dia berusaha mempersatukan bangsa Indonesia, para pemudanya, sehingga timbullah berbagai organisasi yang pernah dipelajari kelas 5. Organisasi yang pertama kali Budi Utomo, Yong Japa, Yong Sumatera, sehingga disatukan dengan Kongres Pemuda pada tanggal 8 Oktober 1928. Bangsa bentuk Indonesia terus berusaha meraih kemerdekaan bangsa. Setelah itu datanglah Jepang ke Indonesia pada tahun 1942 dengan mengelabui bangsa Indonesia. Gerakan yang terkenal dengan gerakan propaganda 3A. Apa artinya propaganda 3A? Jepang pemimpin Asia, Jepang pelindung Asia, Jepang cahaya Asia. Sehingga timbullah simpati bangsa Indonesia terhadap negara bangsa Jepang dan disambut baik pada mulanya. Namun tujuan akhirnya tidak jauh lebih dari Belanda adalah menjajah bangsa Indonesia. Pada saat Jepang datang ke Indonesia, di negara Asia terjadi perang Pasifik, sehingga bangsa Indonesia pada tanggal 6 Agustus 1945 terjatuhlah bom di negara Jepang, meledak di kota Hiroshima. 6 Agustus 1945 meledak di kota Hiroshima. Pada saat itu Jepang masih menduduki wilayah Indonesia atau menjajah Indonesia. Sehari setelah peristiwa itu tersebut tidak disia-siakan oleh pada bangsa Indonesia. Pada tanggal 7 Agustus 1945 BPU Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia berganti nama menjadi PPKI. KI itu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, sebagai langkah mempertegas keinginan untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Terus selanjutnya bergejolak lagi, jatuh lagi bom yang kedua di
di negara Jepang pada tanggal 9 Agustus 1145. Bom atom yang kedua jatuh di kota Nagasaki, yang pada saat itu Jepang mengakui kekalahannya kepada Amerika Serikat karena dua kali dijatuhi bom di negaranya oleh tentara Amerika Serikat. Hal tersebut tidak disia-siakan oleh bangsa Indonesia yang untuk meraih kemerdekaannya. Dan bangsa Indonesia pada golongan muda dan golongan tua mempersiapkan kemerdekaan dan mendesak Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta untuk membacakan teks proklamasi. Sehingga terjadilah peristiwa Stingo dan Krasniqi yang tujuannya adalah untuk melindungi Soekarno-Hatta dari pengaruh Jepang. Sehingga dirumuskanlah teks proklamasi yang merumuskannya itu Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Sehingga pada tanggal 17 Agustus 1945, tepat pada jam 10, dibacakanlah teks proklamasi oleh Soekarno di tempat kediamannya. Telah dipelajari kelas 5, sehingga resmilah bangsa Indonesia merdeka. Bangsa Indonesia menyambut baik atas pembacaan teks proklamasi dengan didengarkannya di radio, di gerbong kereta api ditulis Indonesia telah merdeka. Bangsa Indonesia sangat bahagia atas kemerdekaannya. Negara pertama kali yang mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia adalah negara Mesir. Adapun proklamasi yang dibacakan oleh Soekarno-Hatta ini memiliki arti penting bagi bangsa Indonesia. Di antaranya adalah lahirnya Negara Republik Indonesia merupakan titik tolak pelaksanaan amanat penderitaan rakyat yang sekian lama dijajah oleh bangsa Belanda dan Jepang. Namun puncak perjuangan pergerakan adalah sejumlah makna lain yang makna utamanya adalah titik puncak perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan itu. Adapun makna lain proklamasi bangsa Indonesia adalah sebagai berikut. Proklamasi kemerdekaan merupakan wujud dari puncak perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Ini titik pertamanya nih, makna yang pertamanya. Wujud puncak perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Selanjutnya, dengan adanya proklamasi, makna selanjutnya berarti Indonesia memiliki kebebasan dari segala bentuk penindasan dan penjajahan bangsa asing. Kalau kita sudah proklamasi dan merdeka, artinya proklamasi dan membacakan kemerdekaan, berarti kita bebas dari penindasan bangsa asing. Ketiga, proklamasi menjadi jembatan, alat, pintu gerbang bagi bangsa Indonesia untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur, sehingga Indonesia dalam perekonomian bebas memerintah negaranya sesuai dengan hasil buminya, tidak lagi dikuasai oleh negara Belanda dan Jepang. Proklamasi yang maknanya lagi makna proklamasi kemerdekaan menjadi sumber kekuatan dan tekad perjuangan bangsa Indonesia dalam melahirkan serta membangkitkan kembali kepribadian Indonesia yang tadinya kepribadian Indonesia yang tunduk patuh kepada negara Jepang, sehingga negara Indonesia bebas yang sifatnya kepribadiannya gotong royong, ramah tamah, dan sebagainya. Terakhir, proklamasi menjadi pengakuan kepada dunia luar bahwa Indonesia telah menyatakan diri sebagai negara yang merdeka. Pengakuan terhadap negara luar disebut de facto Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan pertama kali negara yang mengakui adalah negara Mesir pada tanggal 18 November 1945. Ketika itu Mesir mengakui negara Indonesia sebagai negara yang merdeka. Sebentar lagi kita merayakan atas kemerdekaan bangsa kita. Mungkin ini saja dulu pelajaran IPS-nya, nanti Ibu lanjutkan lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua. Tak usah jauh keluar rumah dulu, masih corona.